Sombong. Jadi, sombong itu bukan soal materi, tapi soal hati. Maka bahaya. Maka rahmat Allah itu tidak akan turun kepada orang yang sombong. Kasiroman anfaqo. Dalam makom tasawuf, sombong ini yang paling bahaya. Jadi kalau nanti dijelaskan, sombong ini kelas berat. Jadi itu kelas berat. Nah, kadang orang itu sudah tobat tapi masih sombong. Nah, itu nanti dibahasnya di belakang deh. Kasih roman anfaqo danani rawat darohima. Kasih roman, kebanyakan manusia atau orang, kebanyakan orang itu anfaqo menginfakkan dirinya atau menginfakkan ad-danani ro ing piro-piro dinar atau uang dinar wa darohima lan uang dirham. Walakin man, tetapi manusia tadi anfaqo itu menginfakkan arruha ing roh qalilun iku sithik. Tapi sedikit sekali manusia itu yang menginfakkan rohnya, itu sedikit sekali. Kalau menginfakkan hartanya banyak. Orang nyumbang masjid, orang sosial, orang macam-macam itu banyak. Tapi yang sedikit itu orang yang menginfakkan rohnya. Nah, dicontohkan di sini al-ahmaku man mata. Al-ahmaku itu adalah orang yang kurang akalnya atau kurang saon kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa sini orang saliter lah ya. Itu anfak, bukan gila ya, bukan gila. Berbeda. Kalau gila itu berbeda. Jadi kadang orang itu siapa? Oh itu kok orang itu agak gini ya gitu loh. Nah biasanya istilahnya begitu. Lah ini anfak. Kalau di bahasa Arabnya ahmaku, al-ahmaku, kurang satu on. Jadi pokoknya akalnya kurang lah ya. Al-ahmaku itu orang yang akalnya kurang, man mata ketika mati, waladuhu siapa anaknya ahmak atau anaknya man, waja'ala dan menjadikan yabki itu menangis, siapa manusia tadi alaihi ingatasi walad, dia menangis karena anaknya meninggal. Wala yabki dan orang tidak menangis alama fatahu, dia tidak menangis, dia ketika anaknya mati dia menangis, tapi wala yabki, tapi dia tidak menangis alama fatahu, apa-apa yang dia sudah tinggalkan, dia yang sudah meninggal, dia sudah sesuatu yang dia tinggalkan yang berurusan dengan Allah. Itu alama fatahu, itu maksudnya begitu. Jadi ketika dia anaknya menangis, anaknya meninggal dia menangis, tapi ketika dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak nah itu kalau istilah apa Ibnu Athaillah Iskandari ini kurang saon. Jadi kalau Anda ngomong kurang saon itu sebenarnya larinya ke sini. Jadi guru-guru kiai-kiai kita itu biasa gojlok begitu. Siapa ya kurang saon itu? Nah maksudnya kurang saon itu ini, dia menangis anaknya meninggal, tapi dia tidak menangis karena meninggalkan. Nah itu julukannya kurang saon. Fakanahu yaqulu bilisani, kayak dia itu mengucapkan dengan lisannya dan tingkahnya. Ana abki ala makana yas gulani an robbi. Ana utawi ingsun atau saya abki itu menangisi ingsun. Abki itu menangisi. Alama ngatasi apa sesuatu karena kang ono. Jadi saya menangisi sesuatu ya sebulani yang menyibukkanku an robbi dari Tuhanku. Jadi artinya begini, saya itu menangisi sesuatu yang sesuatu itu kadang menyibukkan saya dengan Tuhan. Anak itu termasuk menyibukkan kita dengan Tuhan. Mestinya kita itu lebih dekat dengan Tuhan karena ada anak, karena itu jadi masalah itu terganggu.
Nah, ketika anaknya mati, mestinya dia senang, senang. Ya, tapi susah ini. Enggak semua orang kayak begini, ini susah. Ini makomnya tinggi nanti kalau sudah ini. Jadi ada orang kok anaknya meninggal kok nggak nangis, itu berarti orangnya juga masalah kayaknya, agak stres juga. Nah, tapi kalau itu antara dua, kalau dia anaknya meninggal dia nggak nangis, itu pertama dia stres, kedua dia sudah merelakan atau dia bangga karena dia sudah nggak ada hijab antara dia dan nah itu ada dua kemungkinan gitu. Nah, kebanyakan orang itu ketika ada dimusuhi, ketika mati ditangisi, ketika ada berantem, ketika mati ya sok-sokan nangis gitu loh. Tapi ketika masih ada itu wah berantem terus, tapi ketika mati sok-sokan nangis, gayanya nangis. Maka sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nggak perlu ditangisi, karena arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembali, yang dulu dari Tuhan sekarang kembali ke Tuhan. Ini nggak perlu ditangisi sebenarnya, nggak perlu ditangisi. Ya kalau sedih wajar, kalau nangisnya sampai yang kayak gitu itu nggak wajar. Maka dalam fikih juga diharamkan. Jadi ketika kita orang tua atau anak kita atau siapapun yang kita cintai meninggal, itu kita nangis itu nggak boleh sampai teriak-teriak sampai apa namanya bajunya disobek-sobek, ini nggak boleh. Kan ada itu kejadian begitu ada. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu begitu. Ketika masih hidup berantem terus, ketika mati nangisnya kayak kehilangan betul. Padahal sebenarnya alhamdulillah mati. Nah, itu kayak begitu. Balkana yang bagi lahu al-farahu bidzalika. Balkana sebaliknya ada atau sebaliknya ada yang bagi atau sebaiknya lahu kedua orang tadi itu al-farahu apa senang atau bunga. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono mata waladuhu. Mestinya dengan kematian anaknya itu dia merasa bangga, dia merasa senang. Kenapa? Ini pertanyaannya. Anaknya mati kok malah senang. Alasannya adalah wayuk bilu ala maulahu li'annahu akhoda minhu. Itu bukan tak, itu min nun itu ya. Salah, itu bukan tak, itu minhu. Itu tak enggak, itu tak kan ya Pak? Tak ya, itu bukan tak, nun itu. Minhu bukan tak, itu minhu. Wa yuqbilu ala maulahu li'annahu akhoda minhu makana yasghaluhu anhu. Maksudnya apa? Kenapa kok kita ketika anak kita meninggal itu kok malah senang? Karena Allah telah mengambil apa yang bisa melupakan atau menyibukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yuqbilu itu maksudnya mengganti alam maul. Jadi Anda ketika anak Anda meninggal dunia itu Anda diganti. Sudah jangan sibukkan diri Anda kepada anak Anda, sibukkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam maulahu li'annahu krana setuhune Allah Subhanahu wa taala akhoda iku mengambil minhu saking orang tadi, saking wong apa ma sesuatu kana kang ono ya sebuluhu kang bisa menyibukkan orang tadi anhu saking Allah. Jadi mestinya dia bangga karena apa? Dia senang, bukan bangga, dia senang kalau sebenarnya apa yang menyibukkannya itu sudah hilang dan sekarang dia fokus bisa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini makomnya sudah kelas berat. Ini kalau di makom tasawuf kelas berat. Susah, kita kehilangan uang 100.000 aja bingung. Apalagi kehilangan anak. Ini makom kelas berat. Tapi sebenarnya begini. Tingkatan makom itu ini. Jadi nanti ada, maka ujian hati itu berbeda-beda. Ujian hati itu berbeda-beda. Lah saya kira-kira ini loh siapa yang bisa ngejalan kayak gini. Kalau sedih iya, tapi nangis jangan. Nah, ini tapi susah memang, ini susah. Nah, ini makom ini kelas berat. Makom ini. Nah, kalau wali-wali itu biasanya dia nangis dulu. Jadi seumpama nih, anaknya mau meninggal besok, dia nangisnya sekarang. Nah, ini aneh ini. Jadi nggak bisa di ini. Kalau makomnya, karena dia sudah tahu anaknya mau meninggal besok, sekarang dia nangis, besok dia nggak nangis. Nah, itu saya temukan banyak seperti itu.
Saya sering menemukan orang-orang alim begitu. Jadi kayak tahu kayak. Jadi nangisnya sekarang, besok dia santai-santai aja kayak nggak ada apa-apa. Orang-orang tamu datang ya salaman, rangkulan, biasa kayak nggak ada masalah. Padahal orang datang itu takziah pada anak. Nah, nangisnya sekarang, itu aneh. Nah, maka ini makomnya sudah ini, levelnya sudah ini. Kalau level kita itu nanti di bawah dibahas. Wa yuqbilu ala maulahu li annahu akhadha minhum maka nayasqulu anhu wa qabihun bika sangatlah jelek kamu. Qabih itu artinya jelek, sangatlah jelek bika apa kamu itu jelek sekali. Antashiba ketika anda sudah keluar apa uban, tashiba itu artinya uban. Ketika jelek, sangat jelek kamu antashiba ketika anda sudah keluar uban. Wa anta tiflul akli, sedangkan anda itu wa anta utawi siro hale utawi siro itu tiflun akli itu akalnya kecil sohiruhu apa kecilnya akal. Jadi maksudnya begini, sangat jelek sekali ketika kamu itu sudah keluar uban tapi akalmu kayak anak kecil. Maksudnya begitu maksudnya. Tiflun itu artinya kecil, sohirotun itu anak kecil. Jadi itu sangatlah jelek. Berarti ketika ada orang tua tapi akalnya kayak anak kecil. Wala tafhamu muradallahi minka, sedangkan wala tafhamu, sedangkan anda tidak faham. Wala tufhamu itu artinya anda tidak faham muradallahi ing kekarepane Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala mingka dari kamu. Jadi sangatlah jelek orang yang sudah beruban atau sudah tua tapi akalnya kayak anak kecil. Sedangkan dia tidak paham apa yang dikehendaki Allah kepadamu. Itu. Fa in kunta akilan fabki ala nafsika. Fa in kunta mestinya fa in kunta ketika ada akilan itu anda berakal. Fa in kunta ketika anda itu fa in kunta itu mesti ono sira. Ketika anda itu tahu akilan atau anda itu berakal, fabki maka anda akan menangis ala nafsika kepada dirimu sendiri. Jika anda, kalau kamu orang yang berakal gitu loh, kalau kamu orang yang berakal maka tangisilah dirimu sendiri, jangan menangisi orang lain. Dirimu sendiri itu loh tangisi. Pernah nggak kita menangisi diri kita? Jangan menangisi orang lain, anak apalagi istri apalagi teman-teman, enggak. Tangisi dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu sudah sampai mana? Kita taat kepada Allah, kita ini manfaat enggak hidup? Itu manfaat enggak sih hidup anda itu? Bertanya sama diri kita ini, hidup saya ini manfaat apa enggak? Percuma apa enggak hidup? Nah, kalau menurut orang barat itu malah filsafatnya lucu. Jadi manusia ini sebenarnya sia-sia. Loh, kok sia-sia kenapa loh? Awalnya manusia itu tidak ada, terus tidak ada lagi, kan sia-sia. Buat apa diciptakan manusia? Sia-sia, nggak ada. Nah, karena itu orang barat tidak melihat bahwa penciptaan ini bukan soal jasad, tapi soal roh. Nah ini, maka sebenarnya kita ini sudah manfaat apa belum? Anda sebagai anak itu sudah manfaat sama orang tua belum? Anda sebagai kakak sudah manfaat sama adik belum? Anda sebagai murid sudah manfaat sama guru belum? Anda sebagai itu baru itu. Anda sebagai tetangga sudah manfaat bagi tetangga Anda belum? Itu baru ini. Belum Anda nanti ditanya, Anda sebagai umat Islam sudah manfaat belum bareng? Anda sebagai umatnya Rasulullah sudah manfaat belum bagi Rasulullah? Wah, ini pertanyaan ini Anda sendiri, kita sendiri itu nggak selesai jawab ini sebenarnya. Apalagi mikir anak istri, apalagi yang nggak jelas-jelas. Maka sebenarnya nggak ada urusan sama orang lain. Kita itu punya urusan sendiri. Nah, maka sekali-sekali kita itu harus merenung itu.
Maka nanti ada namanya di belakang itu bab kholwat. Coba sehari atau seminggu sekali kita itu menyendiri. Kholwat itu istilahnya menyendiri. Enggak perlu di hutan, enggak perlu, udah di dalam kamar sendirian, kunci, pintu kunci, lampu mati, udah Anda. Nah itu nanti ada di bab kholwat nanti. Setengah jam aja, enggak usah panjang-panjang. Ya, Anda berpikir soal itu. Saya ini sebagai anak itu manfaat enggak sama, sudah manfaat sebelum sama orang tua. Saya sebagai orang tua sudah manfaat belum sama dari untuk anak. Saya sebagai kakak sudah manfaat belum bagi adik saya. Saya sebagai adik sudah manfaat belum sama kakak saya. Saya sebagai anggota RT ini sudah manfaat belum sama anggota yang lain. Oh ya, Anda mikir ini saja nggak selesai. Apalagi nanti pertanyaan yang lebih menjauh. Anda sebagai orang Muslim sudah manfaat belum? Anda sebagai Islam, Anda sebagai bangsa Indonesia ini sudah memberi apa kepada Indonesia? Anda sebagai orang Kerawang ini nyumbang apa? Oh ini nggak selesai, nggak selesai. Maka sekali tempo nanti ada bab kholwat. Jadi kita menyendiri, udah kontemplasi kalau bahasa itu. Anda hanya berbicara diri Anda sendiri. Maka yang bab tobat yang kemarin itu la majlisa ma'awahi maka illa fawabih, maka tidak ada majlis yang lebih manfaat di hadapan Allah kecuali Anda mencela diri Anda sendiri. Nah, ini memang karena rata-rata itu orang maunya di atas terus, ya mau di bawah. Nah, maka sekali tempo Anda menyendiri setengah jam aja, jangan banyak panjang nanti malah stres, malah nanti jadinya kayak orang saon nanti. Jadi setengah jam saja Anda berpikir soal itu. Yang belum pernah, saya yakin belum ada yang pernah. Nah, kalau ini terjadi dan Anda lewati, itu pasti ada efek di perilaku Anda. Tak jamin, kalau serius loh ya, pasti ada efek di perilaku Anda. Maka, lah itu apalagi dilakukan terus menerus. Nah, nanti ada namanya kholwat. Maka dulu itu banyak ulama-ulama Torekoh itu karena pusing lihat kondisi negara, kondisi ini, dia kholwat di gunung. Nah, jadi dia nggak mau ngurusin umat. Akhirnya karena sudah kholwatnya kebablasan, gurunya Ibnu Athaillah ini, Abdul Hasan Asyadili itu datang ke ulama-ulama tadi. Ya, ini yang umat kesasar ini umatnya Muhammad. Kalau ada masalah berarti Anda kena tanggung jawab. Nah, akhirnya dari situlah ada gerakan sufi. Jadi bahwa awalnya itu negara sudah kalang kabut, sudah nggak macam-macam. Karena apa? Orang-orang sufi, orang-orang torekoh itu menyendiri semua. Dia udah nggak mau ngurusin umat karena umatnya ini sudah susah diatur. Nah, datanglah Syekh. Makanya harus terima kasih betul sama Syekh Hasan Syadili, Abdul Hasan Syadili. Karena yang mau menurunkan ulama-ulama yang sudah bersembunyi itu beliau, dengan dalil bahwa ini adalah umatnya Muhammad. Apapun yang terjadi, umat ini tetap umatnya Muhammad. Kita nggak boleh meninggalkan. Maka dari situlah ulama-ulama yang sudah itu turun semua. Akhirnya kumpul umat, kumpul manusia lagi. Awalnya udah nggak mau kumpul manusia karena kumpul manusia ribet, kaget, banyak bohongnya, banyak macam-macamnya sudah. Maka kata Gus Dur itu, saya seneng ziarah itu karena apa? Orang yang mati itu nggak bisa bohong. Gus Dur itu. Makanya Gus Dur itu sharing ziarah alasannya itu. Kalau orang mati itu nggak bisa bohong. Wa anta tiflun akli sohiru wala tufhamu amurad wala tafhamu muradallahi minka. Fa in kunta akilan, apa kalau kamu orang yang berakal, fabki ala nafsika, maka tangisilah dirimu sendiri. Qabla an yukka alaika, sebelum Anda ditangisi orang banyak. Ayyubka itu Anda ditangisi. Kalau yubki Anda menangis, kalau yubka Anda ditangisi. Fa inna walada wa zaujata wal khotimah was sadiqa. Jadi
Anda itu mending menangisi diri Anda sendiri sebelum Anda ditangisi orang banyak. Orang banyak itu siapa? Fa innal walada anak, wa zaujata istri, wal khadima pelayan, masodiko dan teman-teman, la yabkuna iku tidak menangisi walad zaud khodim sodik tadi alaika kepada Anda ida muta ketika Anda meninggal. Sebenarnya anak, istri, teman-teman, pelayan Anda itu tidak menangis ketika Anda meninggal. Kalau mau tahu Anda, sebenarnya tidak menangis dia. Bal yabkuna alama fatahu. Sebenarnya dia menangis itu karena terputus darimu, karena sudah tidak bisa komunikasi dengan Anda. Sebenarnya dia menangis itu bukan karena Anda mati, tapi sudah tidak bisa komunikasi lagi sama Anda. Maksudnya terputus itu alama fatahu minka. Jadi apa yang terputus darimu, jadi sudah diputus karena udah mati, nggak mungkin diajak ngobrol lagi, nggak mungkin dimintain uang lagi, nggak. Sebenarnya itu menangisinya itu bukan soal Anda mati. Jadi sebenarnya nanti kalau saya mati, anak saya nangis, istri saya ini sebenarnya nangisnya bukan karena saya mati, karena dia sudah tidak bisa komunikasi sama saya, terputus sudah karena saya sudah mati. Sebenarnya orang nangis itu karena masalahnya itu, sudah nggak bisa komunikasi lagi, sudah dimintain uang udah nggak bisa lagi, dibully udah nggak bisa lagi, ya itu masalahnya. Fasabbihum anta bil bukai, maka fasabbihum itu bersegeralah anta yusiro bil bukai, maka segeralah menangisi dirimu sendiri. Karena yang sebenarnya itu anak, istri, pelayan itu tidak menangisi kematian Anda, tetapi dia menangisi karena terputus, sudah tidak bisa hubungan dengan Anda. Fasabbihum anta bil bukai, maka segeralah menangisi dirimu sendiri dengan mengucap wakul yahiquli an abqiya ala fawati khabbi. Wakul, ucapkanlah atau katakanlah, yahiqu wajib li kepada saya, maka saya wajib, maksudnya begitu. Yahiqu wajib li kepada saya, atau maka saya wajib, atau aku wajib, an abqiya itu menangisi, ala fawati khoti karena aku kehilangan bagian dari Tuhanku. Jadi sebenarnya Anda menangis itu menangisi diri Anda sendiri. Itu kenapa? Karena saya kehilangan sebagian nikmat dari Tuhanku. Jadi gini, ketika Anda masih punya istri, masih punya anak, masih punya macam-macam itu sebenarnya Anda itu terhijab oleh itu semua. Anak Anda, istri Anda, teman Anda, saudara Anda, itu Anda terhijab itu. Terhijab, ada kenikmatan Tuhan yang dihijab oleh orang-orang itu, oleh itu, istri, anak, macam-macam itu. Itu kalau mereka meninggal itu sebenarnya hijabnya dibuka satu-satu. Ya, jadi ada bagian yang hilang karena ada anak, ada istri, ada ini berat. Maka banyak orang-orang yang sufi itu nggak kawin. Banyak itu karena ya alasannya tadi, dia menyendiri, itu alasannya itu. Banyak orang-orang sufi itu yang nggak kawin karena takut terhijab. Itu makomnya yang di sana. Tapi banyak orang-orang sufi yang punya anak, punya istri, punya mobil, tapi tidak ada masalah, di hatinya tidak ada mereka. Itu sunnatullah, karena namanya orang harus kawin, sunnahnya Nabi Muhammad orang harus nikah, harus punya anak, tapi di hatinya tidak ada mereka. Nah ini yang sulit, tapi belajar. Yahiquli an abkiya ala fawatil khaddi min rabbi. Jadi dia kehilangan sebagian dari Tuhan, bagian.
qabla an tubka alayya, sebelum yang lain menangisi Anda. Jadi itu, maka Anda mendingan Anda menangis sendiri dulu sekarang, sebelum nanti ditangisi oleh orang-orang tercinta kita, terdekat kita. Jadi makom ini adalah hakikat kebahagiaan. Jadi yang dinamakan kebahagiaan yang sejati itu yang begini. Ya, kebahagiaan sejati itu begini. Kebahagiaan sejati itu bukan soal punya anak, punya duit, punya istri, punya macam-macam. Tapi kebahagiaan sejati itu kita bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan sejati. Maka ketika Anda ditinggal anak Anda meninggal, mestinya Anda bahagia, senang. Karena apa? Hijab Anda udah dihilangin satu. Hijab Anda dihilangin satu. Gitu loh. Maka jangan nangis, tapi sedih Pak. Wajar, orang sedih itu biasa. Sedih itu biasa. Namanya orang hidup ya ada sedih. Yang dilarang di sini tulisannya nangis, sedih nggak ada. Sedih nggak ada. Seandainya Anda nangis, nangis sendiri, jangan dilihatin orang-orang. Tapi berat memang. Al-wafa'u fi mu'amalati ma'allahi ta'ala. Al-wafa kafa bika jahlan. Kafa bika jahlan, cukuplah. Kafa itu cukup ya, bika kepadamu, cukuplah kebodohan. Jahlan itu bodoh artinya. Cukuplah kebodohanmu. An yu'amilaka, Arab yento nyerawung. Nyerawung itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Atau berkumpul atau berbuat itu. Maulaka bil wafai, maulaka kepada Tuhanmu, bil wafai dengan kebaikan. Jadi maksudnya begini, cukuplah kebodohanmu itu karena Allah berbuat baik kepadamu. Jangan kau balas dengan berbuat jelek. Wa anta tu'amiluhu bil jafai. Wa anta dan utawi siro atau kamu itu tu'amiluhu itu membalas atau berbuat bil jafai dengan ingkar. Jadi Allah itu sudah berbuat baik kepada kita, maka Anda jangan membalas dengan perbuatan jelek. Ini Allah itu sudah memberi nikmat kita yang luar biasa, maka tidak ada nikmat yang kurang. Yang ada itu syukur yang kurang. Jadi ketika Anda mau bersyukur, pasti nikmat ditambah. Jadi sebenarnya nikmat itu tidak ada yang kurang. Nikmatnya bukan, tapi syukur Anda yang kurang. Nah, ini Allah itu sudah memberi apapun. Loh, Anda ini hidup nggak punya keinginan kok hidup. Anda punya keinginan hidup? Nggak punya. Tahu-tahu hidup tuh Anda ini nggak ada sampai saya maunya hidup tahun tanggal sekian tuh, nggak ada. Jadi Anda ini sudah diberi nikmat, sudah dikasih nikmat yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita ini nggak punya tujuan hidup, nggak pengen hidup mati juga nggak ada keinginan seperti itu. Maka kita ini sudah dikasih hidup, berarti kita sudah bersyukur, alhamdulillah. Maka jangan balas dengan ingkar atau Anda mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaisar rajulu min soha bainan nasi fi majalis. Walaisar rajulu, dan tidak ada itu laki-laki itu man orang soha yang menangis bainan nasi di dalam antara manusia fi majalisi, dalam majelis. Maka lelaki sejati itu tidak kok yang menangis di majelis, di banyak orang, di tengah-tengah majelis dia menangis. Itu namanya bukan lelaki sejati. Jadi lelaki sejati itu bukan yang menangis di banyak orang di tempat majelis. Innama rajulu min soha, innama rajulu man soha ala nafsihi wa rudduha ila Allah Ta'ala. Wa innama rajulu, sebenarnya lelaki sejati itu adalah man soha, orang yang menangis ala nafsihi, menangisi dirinya sendiri, warudua, dan mengembalikan semua urusannya itu ilawahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lelaki sejati. Jadi lelaki sejati itu bukan soal jomblo,
Nanti sama karena jamu jomblo nangis karena jomblo, bukan, ya. Bukan karena tidak laku, nggak nikah terus nangis, bukan itu. Lelaki sejati itu bukan begitu. Atau lelaki sejati itu bukan yang nangis karena tidak punya uang. Lelaki sejati itu bukan yang nangis karena tidak punya uang. Lelaki sejati itu bukan yang nangis karena jomblo. Lelaki sejati itu bukan karena nangis karena nggak laku-laku nikah. Tapi lelaki sejati itu adalah yang menangisi dirinya sendiri. Maka Anda harus belajar sebagai lelaki. Kalau Anda belum pernah melakukan ini, berarti Anda belum menjadi lelaki sejati. Nah, ini menurut Ibnu atau Al-Iskandari. Maka ini memang apa ya? Ya harus dilakukan pelan-pelan. Jadi saya ulangi lagi, lelaki sejati itu bukan lelaki yang menangis karena tidak punya uang, tidak punya pacar atau ditinggal kawin pacarnya. Tapi lelaki sejati itu yang menangisi dirinya sendiri dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda kalau pengen jadi lelaki sejati ya ini keren Anda, cuma karena nggak punya uang takut terus nangis. Nah. Min alil hamid dunya wa tarakal hamul akhir wa tarakal humul akhir karena kaman jauh asyad wa alam bisawab.